Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat listrik semua, ketemu lagi dengan saya Mariadi di channel Mariadi Electrical. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan fungsi atau beberapa komponen ini ya. Mungkin ada yang belum paham, kemarin ada yang nanya, tapi sebenarnya saya sudah tulis di video animasinya itu ya. Tapi mungkin kurang jelas. Baik, saya akan jelaskan di sini apa saja fungsinya. Pertama ini adalah kontaktor untuk PLN KM1 dan KM2 adalah kontaktor untuk genset. Kemudian K1 adalah pendeteksi tegangan PLN ya atau sensingnya. Jadi kalau ini off maka akan berlanjut ke proses AMF untuk proses starter ya. Kemudian jika ini off akan menghidupkan dua timer ini. Ini timer ini fungsinya untuk delay on ini ya, untuk delay on PLN ya. Jadi ketika PLN mau masuk itu dia tunggu ini dulu. Ini settingnya berapa nanti terserah, bisa 5, 10 terserah ya. Ini untuk delay on ketika baru mau masuk PLN. Kemudian yang KT2 ini untuk cut off fuel. Fuel itu diesel ya atau solenoid pump kalau untuk genset diesel. Kalau untuk genset bensin ya bisa dikatakan untuk on off nya lah, untuk on off nya switch itu ya, on off nya saklar itu ya. Ini untuk off nya lah, untuk on off nya, tapi bukan untuk starternya ya, lain. Terus untuk KT3 ini digunakan untuk delay on genset. Jadi ketika sudah berhasil start, dia nggak akan masuk dulu ke load. Jadi dia akan pemanasan dulu gensetnya. Ini untuk pemanasan genset ya, KT3 ini. Bisa setting antara 20 hingga 1 menit. Kemudian untuk KT4 ini saya gunakan untuk mendeteksi tegangan genset ya. Apabila sudah berhasil start, maka ini akan sebagai pendeteksinya. Nah, kenapa ini saya ganti timer? Karena saya takut saya takut saat terjadi start. Pertama start itu kan ini ya, 5 detik ini ya, 4 detik ini. Jadi takutnya waktu mesinnya sudah naik, itu otomatis kan akan menghidupkan KT4 ini ya. Ketika ini sudah naik, takutnya dia langsung cut off untuk proses statiknya, tapi takutnya belum on gitu ya, takutnya belum maksimum onnya gensetnya itu ya. Maksudnya belum maksimal, jadi sudah di cut off oleh KT4. Jadi saya delay dulu, baru setelah 2 detik baru akan memutus rangkaian starting gitu. Tapi sebenarnya sudah ada yang nyoba ya rangkaian saya yang ini kan awalnya begini. Nah, ini yang R5 ini tadi kan saya ganti timer ya. Ini rangkaian ini sudah ada yang nyoba ya teman, cuma belum pakai alarm. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Nah, ini adalah pesan dari ini yang sudah mencobanya, yang untuk versi pertama ya, bisa dibaca. Nah, untuk central locknya ini seperti ini masangnya ya. Ini di jumper aja dengan starternya ya. Ini central lock. Itu kalau genset bensin itu harus dicuk dulu kalau mau start kan. Kalau sudah berhasil dikembalikan kan cuknya. Nah, ini harus dipasang sama dengan starter ya. Nah, ini adalah screenshotnya yang sudah mencoba dan alhamdulillah berhasil, nggak ada masalah. Jadi ini sebenarnya diganti timer, diganti relay juga nggak apa-apa ini.
ganti relay nggak apa-apa, tapi kalau mau pakai timer juga nggak apa-apa, nggak masalah. Ini tadi sudah untuk genset ya, untuk power genset. K2 digunakan untuk untuk ini, untuk on off-nya engine, untuk on off-nya switch-nya, atau untuk kalau genset diesel untuk fuel-nya K2. Sedangkan KT5 digunakan untuk cut off start atau cut off crank. Maksudnya jika terjadi gagal start selama, contohnya ini saya kasih waktu 30 detik ya. Jadi kalau ini 4 detik, total 8 detik itu kan satu kali start, satu kali stop ya. Berarti sekitar 3 kali atau 4 kali start. Kalau engine nggak bisa on, dia akan cut, jadi nggak bisa start. Jadi nanti aman ya, nggak start terus itu engine-nya, terus starternya. Nah, untuk K3 ini adalah untuk relaynya, untuk relay cranknya. Itu ya teman. Untuk versi PDF-nya coba saya jelaskan ya. Mungkin kalau begini kan mungkin kurang paham, susah. Nah, ini untuk versi yang pertama begini. Ya, lihat relay 1 sebagai pendeteksi dengan PLN. KT1 sebagai delay on PLN, ini lihat di sini KT1. Tapi memastikan aman, maka kontak KM2 harus off dulu, baru PLN akan masuk ya. Untuk charger, untuk interlock biar aman kalau sudah on, kalau mau dikasih charger otomatis. Ini sebagai pendeteksinya, ini akan buka ya, jadi aman. Ini juga baru akan masuk. Jadi ini ada perbaru ya, yang sebelumnya ini nggak melalui kontak ini, jadi langsung dijumper di sini. Jadi ini supaya lebih aman kalau suatu saat ini relaynya mati atau rusak, jadi nggak bisa masuk ke ini, nggak bisa masuk ke kontaktor genset. Aman, lebih aman ya. Ini delay on genset. Setelah R5 on, baru akan KT6 akan on. Kemudian melalui kontak timer akan menghidupkan KM2. Tapi harus memastikan dulu KM1-nya off dulu. Ini adalah untuk ATS-nya. Kemudian yang AMF-nya ini seperti ini. Nah, ini ada sistem alarmnya di sini ya. Emergency stop. Kalau ditekan ini nyala juga. Nah, ini tadi KT2, apabila PLN mati, kontak NC ini apabila dia PLN mati, ini akan close kan, akan nyambung, maka menghidupkan R2. R2 ini digunakan untuk tadi yang on off-nya switch, on off-nya genset ya. Kalau yang diesel ya fuel-nya itu solenoid-nya. Kemudian tapi belum start ya, ini hanya baru on saja ya. R1 ini tadi kan tegangan PLN nggak ada kan, untuk pendeteksi tegangan PLN. Jadi ketika dia off akan close kan, NC ya. Kalau normal kan close, kalau ada tegangan, ada power, kalau relaynya on dia akan buka. Jadi ketika mati ini akan close sebagai sensingnya ini, untuk onnya, proses onnya pertama ini untuk starternya ya. Kemudian deteksi tegangan gensetnya juga off, R5 memastikan dulu off, baru akan proses ke start atau proses ke crank. KT3 ini adalah untuk cut off cranknya apabila terjadi gagal start selama 30 detik. Kalau 5 detik berarti ya selama 3 kali start. Kalau gagal ini akan memutus rangkaian ke cranknya. Nah, ini saya buat mode B2 ya.
Jadi bisa on off sampai berapa kali, supaya takutnya kalau sekali belum berhasil start, nah yang kedua kali sudah berhasil kan bisa lebih bagus ya. Nah ini kontak R3 nya digunakan untuk crank atau starter, yang satunya dipakai untuk cuk, tapi ini bisa dicamper nggak apa-apa, ini langsung aja dicamper dua-dua ini. Kemudian untuk sistem alarmnya ini tadi memastikan bahwa pendeteksi PLN mati, R1 dan R5 off, maka harusnya akan ke sini. Kemudian KT3 ini apa? KT3 ini cut off crank. Jadi ketika gagal start, tidak bisa engine tidak bisa hidup selama 30 detik, maka ini kan up, memutus crank ya. Kemudian ini akan up juga, 13 akan jadi close. Jadi mengaktifkan timer alarm ini, B2 ini kalau mau langsung juga nggak apa-apa ya, langsung ke alarm nggak apa-apa. Kalau nggak mau kasih timer ini, dilangsungkan aja ke sini ya. Ini langsung lampu aja nggak apa-apa, tapi kalau mau timer ini juga lebih bagus. Ini fungsinya supaya alarmnya itu bisa hidup mati sebelum kita tekan tombol mute ini ya. Nah, ketika nyala, ketika alarm ini close, ini nyala kan, lewat ke sini, lewat R4 NC ya. Ini akan on off yang ini akan menghidupkan bell atau siren. Kalau mau langsung nggak apa-apa, langsung aja sini, nggak usah pakai timer ini ya. Gitu. Ya, mungkin itu saja ya penjelasannya ya, semoga bermanfaat. Jika ada kekurangannya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.